Salam Rahayu, be a nice person ya teman-teman. Berjumpa kembali ya teman-teman, kita kembali akan membahas akuntansi perhotelan. Namun pembahasan kali ini kita akan mereview kembali karena ada beberapa atau teman-teman kita masih banyak yang belum memahami bagaimana cara membukukan atau setiap peristiwa akuntansi yang terjadi di operasional hotel ataupun di perusahaan-perusahaan itu kesulitan dalam membuat jurnalnya teman-teman. Nah itu kita akan bahas mengenai persamaan dasar akuntansi dulu ya. Baiklah teman-teman ya, seperti apa yang sudah saya kemukakan tadi, menjurnal suatu peristiwa akuntansi itu memang harus kita paham dulu apa sih sebenarnya dasar dari akuntansi itu. Nah disinilah saya akan bahas kembali mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu ada, langsung saja ya teman-teman, kita bahas ada apa yang bertambah di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah kredit, dan apa yang bertambah di sebelah kredit, bertambah di sebelah kredit, apa yang berkurang di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah debit. Nah, inilah yang harus dipahami teman-teman untuk mengawali daripada kita belajar akuntansi. Ada akun-akun dalam akuntansi itu apa yang bertambah di sebelah debit, akun apa yang bertambah di sebelah debit, akun apa yang berkurang di sebelah kredit, akun apa yang bertambah di sebelah kredit, dan akun apa yang berkurang di sebelah debit. Nah, bertambah, berkurang, debit, kredit, itu sebetulnya jurnal dari kita belajar akuntansi. Ya harus memahami debit dan kredit, apa yang akan kita bawa ke debit dan apa yang akan kita bawa ke kredit. Ini harus dipahami. Nah, dari akun-akun itu, akun-akun apa saja yang harus kita menjadi paham ya, yang ada di neraca dan laporan laba rugi. Itulah yang harus kita pahami. Akun-akun itu adalah yang pertama kas. Kas ini nantinya ada pengembangan. Pokoknya kalau di hotel ada kas itu cash yang dipegang, cash on hand ya. Ada petty cash, ada cash officialnya FO, ada cash officialnya FB. Terus ada petty cash FO, ada petty cash FB. Nah itu di kas itu banyak sekali penjabarannya. Kemudian yang kedua ada bank itu sesuai dengan akun rekening kita. Akun rekening kita di bank apa saja yang dipergunakan oleh hotel ataupun perusahaan. Yang ketiga itu adalah piutang. Yang keempat itu ada persediaan, kalau di hotel namanya inventory.
Yang kelima itu ada aset. Ada aset atau aktiva tetap. Ada aset, kemudian ada hutang, dan ada modal, ada revenue, dan ada biaya. Nah, ini akun-akun yang pokok yang harus kita pahami. Ini akun-akun dalam neraca dan akun yang ada dalam laporan laba rugi. Revenue, penjualan, pendapatan, penjualan, kemudian ada biaya. Nah, kas, bank, piutang, persediaan, aset, hutang, modal, revenue, biaya. Nah, meskipun ini adalah benar-benar pokok dari semua akun, kalaupun nanti ada hutang, utang itu ada hutang bank, ada hutang dagang, kemudian modal di setor, dan modal tambahan, modal bank. Nah, itu semua adalah penjabaran dari masing-masing akun yang ada dalam neraca. Nah, sekarang dari permasalahan itu, akun apa yang akan bertambah di sebelah debit dan akun apa yang akan berkurang di sebelah kredit. Akun yang akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit ini, dan akun yang bertambah lagi satu ya ini, bertambah di debit, berkurang di kredit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau hutang dan modal dan revenue, ini akun yang bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, itu. Jadi ada 3 akun yang berkurang di sebelah yang bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Yaitu hutang, modal, dan revenue. Itu pada saat kita melakukan pembukuan itu akan bertambah di sebelah kredit. Hutang itu akan menambah di sebelah kredit. Modal itu akan bertambah di sebelah kredit. Revenue akan bertambah di sebelah kredit. Kalau dia berkurang, kita membayar hutang, berarti dia adalah posisinya di debit. Jadi berkurang di debit, berkurang di debit, berkurang di debit. Kalau kas, bank, piutang, persediaan aset itu bertambahnya di debit. Setiap ada penjualan, ada kas, ada bank masuk, berarti dia masuk ke debit, dibukukan di debit. Kalau pengeluaran seperti mengeluarkan untuk biaya aset, pembelian biaya aset, berarti kas, bank itu pasti di kredit. Begitu juga piutang. Nah, itu kalau kita jabarkan nanti dengan contoh ya. Jadi teman-teman pahami dulu, kas, bank, piutang, persediaan aset sama biaya, kalau dia bertambah pasti di sebelah debit. Kalau dia berkurang berarti di sebelah kredit. Hutang, modal, revenue bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang pasti di sebelah debit. Itu posisi dari peristiwa akuntansi yang bisa kita bukukan. Kita membuat jurnal. Kenapa harus kita kuat dalam membuat jurnal? Karena setiap transaksi akuntansi, peristiwa akuntansi dalam suatu operasional perusahaan, baik hotel maupun perusahaan lain, itu kita harus bisa membuatkan jurnalnya. Apa debit, apa kreditnya. Kalau itu kita tidak bisa, berarti kita tidak bisa akan membuat laporan keuangan. Kalaupun ada kekeliruan dalam membuat jurnal, berarti akan keliru, tidak balance dalam pembuatan neraca, dan salah dalam pembuatan laporan laba rugi. Itulah konsekuensi kalau kita tidak memahami persamaan dasar akuntansi. Jadi berbicara akuntansi itu harus tahu itu dasarnya. Apa yang bertambah di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah kredit, apa yang bertambah di sebelah kredit, apa yang berkurang di sebelah debit. Nah, itulah akun-akun inilah yang berperan.
Nah itu mudah-mudahan sampai di sini bisa teman-teman pahami, atau teman-teman adik-adik yang sedang belajar akuntansi ataupun baru bekerja di bidang akuntansi, departemen akuntansi. Jadi meskipun kita bekerja dengan sistem, kita punya sistem di hotel, biasanya ada sistem hotel. Tetapi kalau dasarnya kita tidak mengetahui, pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, itu kita tidak bisa membuat, itu juga tidak akan bisa membuat laporan keuangan yang benar. Begitu pula kita bisa menginput data setiap hari, tetapi ada suatu permasalahan, kita tidak mengerti apa jurnalnya, berarti kita tidak akan bisa menemukan permasalahan itu. Bahkan akan menjadi lama dan bahkan cenderung itu didiamin. Nah itu yang biasa saya temui, ada sesuatu permasalahan, dia tidak mengerti jurnalnya, akhirnya diam. Masalahnya diam, akhirnya pada saat ada pemeriksaan audit itu fatal akibatnya. Nah itulah yang harus kita pahami. Nah kalau untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana peristiwa itu kita bisa jurnal. Nah ini paham dulu teman-teman tentang debit dan kredit supaya kita bisa menjurnal. Nah sebagai contoh awal, umpamanya saat kita mendirikan suatu perusahaan di setor modal, jadi ada penyetoran modal. Owner menyetor modal ke perusahaan atau ke hotel. Kita berbicara hotel. Berarti pada saat penyetoran modal ini, berapa nominalnya itu anggaplah berapa 100.000 gitu. Umpamanya 100.000 rupiah disetor modal. Kemudian apa yang bisa kita bukukan dari peristiwa ini? Apa yang didebit, apa yang dikredit? Berarti owner, ini loh modal saya. Modal saya 100.000 saya setorkan. Berarti apa yang bertambah? Disetor secara cash, berarti ada debitnya adalah pasti cash. Cash yang didebit ini pasti cash didebit. Karena kita mempunyai dalam membuka usaha sudah punya uang cash, sudah punya uang cash. Cashnya adalah 100.000. Kreditnya apa? Apa yang bertambah di sebelah kredit? Utang, modal, revenue. Berarti disetorkan modal, kreditnya adalah modal. Jadi modal yang bertambah di 100.000 rupiah. Nah itu saat transaksi awal. Nah dalam perjalanan sekarang kita mengadakan pembelian secara cash, pembelian secara kredit. Umpamanya dibeli barang yang dipergunakan untuk menunjang operasional gitu umpamanya. Berarti beli barang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Ada pembelian sekarang 10.000 rupiah. Apa yang bisa kita jurnal? Ini penyetoran modal. Sekarang pembelian barang. Apa yang bisa dijurnal dari pembelian barang ini? Berarti kalau kita membeli barang, kan barang yang bertambah. Berarti persediaan. Debitnya adalah persediaan. Persediaan itu bertambah di sebelah debit. Berarti yang berkurang adalah apa yang dipakai membayar. Uang cash 10.000. Berarti cash yang berkurang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Nah itu yang kalau kita bisa melihat, kas bertambah di sebelah debit, modal bertambah di sebelah kredit, persediaan bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit karena kita melakukan pembelian barang. Nah sekarang permasalahan sekarang dibeli cashnya adalah
cashnya adalah 5.000, itu umpamanya cash 5.000, kemudian kredit dikasih kredit sisanya 5.000. Berarti jurnal yang akan kita buat seperti apa? Jurnal yang kita buat berarti kita mengeluarkan uang cash sebesar 5.000. Kreditnya kita cuma mengeluarkan 5.000, kreditnya cuma kita mengeluarkan 5.000. Kemudian kita tidak membeli barang 10.000, bayar cash 5.000, berarti ada pembelian secara kredit, berarti kita ada hutang. Hutang bertambah di sebelah kredit. Inilah 5.000. Nah, jadi debitnya barang yang berharga 10.000 dengan cash 5.000, hutang 5.000, berarti dia sudah balance, barang itu sudah kita terima. Nah, kalau saat pembayaran hutang, pokoknya setelah sebulan dibayar, hutang ini kita bayar sekarang. Berarti yang berkurang kalau kita membayar hutang, yang berkurang di debit. Apa yang berkurang di debit? Berarti hutang ini yang berkurang di sebelah debit. Kita debit hutang itu sebesar 5.000 rupiah. Terus kreditnya apa? Kredit yang kita pakai adalah uang cash. Berarti cash di kredit sebesar 5.000 rupiah. Nah, jadi hutang yang bertambah di sebelah debit setelah kita bayar menjadi hutang yang bertambah di sebelah kredit. Pada saat kita melakukan pembayaran hutang, dia akan berkurang hutang ini di sebelah debit. Ini kredit, ini debit. Nah, berarti debit kredit dia 0. Kas berkurang karena kita pakai membayar. Bisa kas ini bisa kalau kita memakai bank transfer, berarti kita kreditnya adalah bank transfer. Nah, itu pada saat modal, pada saat pembelian secara kredit, pembelian secara cash. Pahami ya teman-teman. Inilah kita secara gini harus bisa membukukan supaya tidak keliru kita membuat sebuah laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita umpamanya sekarang melakukan penjualan. Kita menjual sekarang setelah ada modal, ada pembelian barang, sekarang ada penjualan. Terjadi penjualan cashnya umpamanya 20.000 dan penjualan kredit sebesar 10.000, itu umpamanya seperti itu. Nah, sekarang ada peristiwa, sekarang kita melakukan penjualan barang. Jadi penjualan itu cashnya 20.000. Kita menerima uang cash 20.000, tapi masih di kredit sebesar 10.000. Apa yang di debit? Kalau kita mendapatkan uang cash, berarti cashnya itu bertambah. Bertambahnya di mana? Berarti dia adalah di debit. Berarti cash itu adalah debit. Debit sebesar berapa yang kita terima? 20.000 rupiah. Kemudian kita melakukan penjualan 30.000, ada kreditnya lagi 10.000. Kredit berarti kita cuma menerima uang cash sebesar 20.000, sedangkan penjualan kita adalah 30.000. Berarti penjualan, kita melakukan penjualan, berarti penjualan itu bertambah di sebelah mana? Sebelah kredit. Berarti kas pada penjualan atau pendapatan atau revenue itu adalah sebesar berapa? 30.000 rupiah. Berarti dia kan tidak balance. 20 sama 30 kan tidak balance. Lagi 10.000-nya kemana? Berarti kan
Kas cash yang kita terima sudah di debit, benar kita membukukan. Penjualan itu bertambah di sebelah kredit, sudah benar kita membukukan. Cuman ini tidak balance, jurnalnya tidak balance teman-teman. 20 sama 30 ada 10.000 kredit, berarti ada penjualan secara kredit, berarti di piutang bertambah di sebelah ada piutang lagi 10.000. Jadi ada tagihan sebesar 10.000, itu yang perlu kita tagih. Nah, pada saat orang itu membayar, pada saat kita menerima pembayaran dari yang membeli, menerima pembayaran sebesar umpamanya 5.000. Nah, sekarang dia cicil dia bayar cuma 5.000 dari piutang ini. Berarti 5.000 itu kita cash, umpamanya dibayar dengan cash. Berarti debitnya apa? Bertambah kan, cashnya bertambah. Berarti dia debitnya cash sebesar 5.000. Apakah dia akan melawankan kreditnya itu penjualan? Berarti kan double, ada penjualan, padahal itu sudah dilakukan, sudah duluan ada penjualan. Berarti apa yang dikredit adalah mengurangi piutang, berarti piutang berkurang di sebelah kredit. Piutang berkurang di sebelah kredit. Ini di kredit, ini debit. Nah, ini dia lawannya ke sini. Tapi kita masih punya catatan utang lagi 5.000, kita masih punya tagihan sebesar 5.000 rupiah. Nah, itu jadi kalau dibayar lagi ya cash pada piutang lagi, sehingga dia 0. Jadi piutangnya itu kalau di neraca, kalau cuma dibayar masih 5.000, berarti dia masih 5.000 rupiah itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kita sekarang melihat biaya sekarang. Umpamanya ada seal call gitu, keluar negeri atau seal call keluar, dia memerlukan biaya. Berarti biaya itu yang kita keluarkan ada pengeluaran atas biaya marketing. Nah, di sini umpamanya ada biaya 10.000 rupiah. Sekarang kita membukukan, berarti pengeluaran itu berarti kita mengeluarkan uang cash kita keluar, berarti pengeluaran berkurang di sebelah kredit. Apa yang berkurang di sebelah kredit? Apa yang kita pakai membayar? Berarti kreditnya adalah kas. Debitnya kita mengeluarkan untuk biaya marketing, berarti biaya traveling gitu umpamanya. Jadi untuk traveling sebesar 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Nah, itu jadi gitu ya teman-teman. Jadi pengeluaran biaya, kalau dia namanya pengeluaran ya harus dikeluarkan uang cashnya, berarti berkurang, cash kita berkurangnya di sebelah kredit, Kalau dia menjadi biaya traveling 10.000, berarti biaya bertambah di sebelah debit. Kalau di dalam pembukuannya dia masuk ke dalam jurnal laba rugi, ini masuk ke dalam laba rugi, ini ke laba atau rugi. Penjualan juga masuk ke laba atau rugi. Kalau kas piutang itu masuk ke dalam neraca. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Cuma kita harus mengembangkan saja sesuai dengan sesuai dengan transaksi yang terjadi.
Umpamanya ada biaya housekeeping gitu, menebang pohon gitu. Berarti dia menebang pohon, biaya masukkan ke dalam adanya adalah landscaping ya. Berarti dia ada ground and landscaping itu umpamanya, berarti dia masuk ke dalam biaya itu. Berarti yang dipakai untuk bayar apa? Pokoknya bank ya, kita bayar dengan bank. Berarti bank kita di rekening bank itu berkurang, berarti dia berkurang di sebelah kredit. Debit kredit itu. Nah, biasa juga ada pembayaran sewa tanah. Pembayaran sewa tanah itu tidak bisa kita bebankan menjadi biaya sewa, tetapi kita harus amortisasi setiap bulan. Setiap bulan kita bayar, berarti dia di debit, jatuhnya di debit. Sewa dibayar di muka itu tetap di debit dia. Itu masih merupakan kekayaan. Kalau kita sudah amortisasi menjadi biaya, baru pengeluarannya adalah yang dilawankan adalah sewa dibayar di muka. Di begini. Pokoknya ada sewa bayar di muka. Itu bagian dibayar di muka. Ini kan debit teman-teman ya, debit. Berarti kita masih mengeluarkan itu, biaya sewa dibayar di muka pada kas. Kan kas, pasti kas kita pergunakan untuk melakukan pembayaran. Ini kas atau bank. Ya. Nah, kas ini sewa dibayar di muka itu adalah posisinya di debit dengan mengkredit bank. Jadi uang yang ada di bank kita bawa posnya ke sewa dibayar di muka, tetapi ini belum dikategorikan sebagai biaya. Manakala dia sebagai biaya, pada saat kita amortisasi setiap bulan menjadi biaya sewa tanah, pada kreditnya apa? Kita kredit dia sewa dibayar di muka. Umpamanya dicicil, berarti dia tetap setiap bulan biaya sewa tanah pada sewa dibayar di muka. Biaya sewa tanah sewa bayar di muka. Itu tetap seperti itu. Jadi yang ini akan masuk ke dalam laba rugi. Kalau ini akan sebagai pengurang di neraca. Jadi akan tetap dia berkurang di neraca, tetap kalau kredit ya di lawannya adalah di neraca. Nah, itu kalau mengenai pengembangan itu dasarnya ya ini. Tidak jauh, persediaan juga begitu. Persediaan seperti tadi, berarti debit menambah. Kalau dipergunakan persediaan itu ya kredit itu dengan biaya. Debitnya adalah biaya, umpamanya printing and stationery diambil oleh ING, Departemen Akunting mengambil. Pada saat kita beli, persediaan pada kas yang berkurang, persediaan bertambah. Persediaan akan dipakai, berarti biaya printing and stationery ING ya gitu pada persediaan atau inventory. Berarti persediaannya berkurang di sebelah kredit. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Nah, itu supaya dasarnya dulu pahami. Dasar-dasar inilah yang menjadi patokan kita di dalam bekerja. Bekerja di accounting itu sangat menyenangkan kalau kita sudah mengerti kemana kita bukukan awalnya, kemana kita titip angkanya. Seperti ini sewa dibayar di muka. Dia itu kan seperti titipan. Dia tidak bisa disusutkan sekali dalam sebulan. Tapi dia harus berapa tahun kita menyewa tanah? 2 tahun, berarti kita bagi berapa? 24 bulan. Itulah sebulannya kita kena. Itulah sebulannya menjadi biaya sewa tanah. Nah, itu yang mungkin bisa saya bahas karena masih banyak sekali yang keliru di dalam melakukan penjurnalan, dan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mungkin adik-adik kita di mahasiswa yang sedang belajar juga.
Kalau jurnalnya seperti peristiwa seperti ini, apa jurnalnya Pak? Nah itu banyak sekali. Akhirnya saya harus menjelaskan ke awal lagi. Bukannya adik-adik saja yang itu, teman-teman yang sedang bekerja di akunting pun masih banyak yang keliru di dalam melakukan penjurnalan. Nah itulah makanya akan menyebabkan kekeliruan dalam pembukuan, kekeliruan dalam membuat laporan keuangan, sehingga apa yang kita sajikan, apa yang kita berikan kepada general manager atau ke manajemen itu akan salah, sehingga salahlah mengambil keputusan. Jadi manajemen itu salah mengambil keputusan, general manager salah membaca karena kesalahan daripada kita membukukan. Nah akhirnya apa? Fatal juga akibatnya. Nah itu yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan teman-teman lebih paham dengan penjurnalan. Itu adalah awal dari proses akuntansi dalam pencatatan, adalah membuat jurnal, membukukan penjurnalan peristiwa akuntansi yang terjadi. Oke teman-teman, kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.